الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Melanjutkan pelajaran Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid, masih menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Dan kita masuk ke pembatal yang ke-9. Berkata al-muallif rahimahullah, an-naqidut tasi', pembatal yang ke-9. Man i'taqada anna ba'dhan nasi, barang siapa yang meyakini bahwa ada sebagian manusia, yasa'uhul khuruju, diperbolehkan baginya keluar, an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluar dari syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wasi'al khidra al-khuruju, atau kama wasi'al khidru al-khuruj an syariati Musa alaihi salam faqad kafara, sebagaimana Khadir yang diberi kelapangan untuk keluar dari syariat yang dibawa oleh Musa alaihissalam, maka sungguh dia telah kafir. Jadi pembatal yang ke-9 ini menerangkan bahwa termasuk di antara bentuk kekufuran yang membatalkan Islam seseorang, ketika dia meyakini bahwa ada di antara umat ini boleh untuk tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Boleh baginya untuk tidak sholat, boleh baginya untuk tidak berpuasa, boleh baginya untuk tidak menunaikan ibadah haji. Dia meyakini itu dengan alasan bahwa dia mengikuti syariat lain yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan alasan bahwa Khidir pun boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka ini merupakan bentuk kekufuran. Kenapa demikian? Beliau terangkan, wadzalika, yang demikian itu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, afwan, wadzalika anna Nabiyya kana yursalu ila qaumihi khassatan. Yang demikian itu bahwa Nabi, maksudnya Nabi yang terdahulu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terdahulu itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Ada Nabi yang khusus diutus kepada Bani Israel. Ada pula Nabi yang diutus kepada selain Bani Israel. Jadi terkadang dalam satu zaman ada beberapa Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga fala yajibu ala kullin nas mutaba'atuhu, tidak ada kewajiban atas seluruh manusia untuk mengikuti Nabi tersebut. Itu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma nabiyuna, adapun nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ursila ilan nasi kaffatan, maka sesungguhnya beliau diutus kepada manusia secara menyeluruh. Fala yahillu li ahadin mukhalafatuhu walal khuruju an syariatihi, sehingga tidak halal dan tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menyelisihi apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dihalalkan baginya untuk keluar dari syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang beralasan bahwa Khadir pun boleh keluar dari syariat Nabiullah Musa alaihissalam, kita mengatakan berbeda keadaannya. Sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, tidak keluar dari mereka. Masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah otonomi pada satu kaum, tidak boleh melampaui. Oleh karena itu masing-masing punya syariat tersendiri. Syariat yang dibawa oleh Nabi Musa berbeda dengan syariat yang diberikan kepada Khadir alaihissalam, meskipun kedua-duanya seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurut pendapat yang lebih kuat. Sehingga pada masa itu
Boleh bagi Khadir dan kaumnya Khadir untuk tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Berbeda halnya dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat beliau sifatnya kafah, universal untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Sehingga tidak diperbolehkan bagi siapapun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari syariatnya, meninggalkan syariatnya dengan menggunakan syariat yang lain, aturan yang lain, ajaran yang lain. Ya. Di antara dalilnya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian semua, kepada kalian semua. Jadi tidak terkecuali. Wa qala subhanahu wa ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, alif lam di sini menunjukkan istighraqiyah, seluruh alam, mencakup seluruh manusia dan seluruh jin. Wa qala tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala juga berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Maha berkah Allah azza wa jalla yang menurunkan al-furqan, yaitu Al-Qur'an, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil kepada hambanya, agar kemudian menjadi peringatan bagi seluruh alam. Ini lagi-lagi disebutkan dalam bentuk menyeluruh. Wa qala ta'ala, dan Allah azza wa jalla juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Kami tidaklah mengutusmu melainkan seluruh umat manusia, kepada seluruh umat manusia, basyiran wa nadhiran, sebagai pembawa berita gembira sekaligus peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Syahidnya kafatan linnas, bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.